Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah. Marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatannya kepada kita yang tidak mampu kita hitung satu persatu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kita tidak akan mampu untuk menghitung seluruh nikmat yang diberikan Allah, apalagi kita membalasnya. Itu suatu hal yang tidak mungkin. Maka marilah kita manifestasikan, kita wujudkan rasa syukur kita itu baik dalam hati kita, dalam perbuatan nyata, ataupun dalam bentuk kata-kata lisan kita dengan memperbanyak kata-kata hamdalah. Pada kesempatan ini kita akan mentadaburi salah satu surat yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat yang sering kita baca pada sholat atau di luar sholat, yaitu surah At-Tin, yang artinya adalah buah tin. Surat ini terdiri dari 8 ayat, surat yang nomor 95, termasuk di antara golongan surat Makkiyah, diturunkan setelah surah Al-Buruj. Imam Malik dan Syu'bah meriwayatkan dari Al-Bara ibnu Azib bahwasanya pernah dalam sebuah perjalanan Rasulullah SAW membaca surah dalam salah satu rakaat sholat beliau, yaitu surah Wat-Tini wa Zaitun ini. Dan kata Bara ibnu Azib tadi, aku tidak pernah mendengar seseorang yang suara dan bacaannya lebih bagus dan mantap daripada beliau. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Nah, di surat ini yang kita ambil stressingnya adalah diharapkan kita dengan mentadaburi surat ini menjadikan kita itu gemar, senang, suka untuk beramal soleh, bersemangat untuk memperbanyak amal-amal kebajikan. Di mana pada surat ini diceritakan tentang kemuliaan manusia, keutamaan manusia dibandingkan dengan seluruh makhluk yang lainnya. Kemudian poin yang kedua adalah iman dan amal soleh menjaga kemuliaan manusia itu. Nah, sebelum lebih lanjut, mari kita dengarkan surat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi bukit Sinai.
wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pasti sungguh benar-benar telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa kemudian rodatnahu, kami kembalikan dia pada asfala safilin, yaitu tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mereka beriman. Wa amilus shalihat, dan mereka yang beramal soleh. Falahum, maka bagi mereka ajrun, sebuah pahala. Ghairu mamnun, yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan ba'du sesudahnya bitin kepada hari pembalasan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah zat yang seadil-adilnya, hakim yang seadil-adilnya. Ini adalah terjemahan dari surah At-Tin. Nah, para ulama ahli tafsir itu memberikan pendapatnya ya terkait dengan ayat pertama, bahwasanya mereka berbeda pendapat sehubungan tafsir pada surat ini. Ada beberapa pendapat yang cukup banyak di kalangan mereka mengenainya. Dan menurut suatu pendapat bahwa yang dimaksud dengan tin adalah sebuah masjid di kota Damaskus di Syria sana ya. Menurut pendapat yang lainnya adalah buah tin yang populer, dan menurut pendapat yang lainnya lagi adalah nama sebuah gunung penuh dengan buah tin. Ini memang biasa ya, pada satu ayat tertentu para ahli tafsir menafsirkan dengan berbagai macam versi, itu biasa. Tidak perlu kita permasalahkan perbedaan di antara mereka. Tapi yang populer adalah bahwa yang dimaksud tin itu adalah buah tin itu. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa tin adalah nama Masjid Ashabul Kahfi. Masjid Ashabul Kahfi yang dulu yaitu untuk sebagai situs pada para penghuni gua. Itu masih ada guanya sebagai situsnya di Yordan sana ya, di sebelah, kurang lebih 1 jam lebih ke arah ibu kota. Dari ibu kota Yordan itu ke arah selatan kurang lebih perjalanan 1 jam. Ada gua yang dulu dihuni oleh Ashabul Kahfi. Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Al-Aufi bahwa tin di sini adalah Masjid Nabi Nuh yang ada di puncak Bukit Al-Judi. Serta Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah pohon tin kalian. Di pohon yang kita ketahui, ya, pohon tin di Indonesia juga ada. Sedangkan mengenai zaitun, menurut Ka'bul Ahbar, Qatadah, Ibnu Zaid, dan yang lainnya, hal ini adalah nama sebuah masjid yang terletak di kota Yerusalem atau Baitul Maqdis. Mujahid dan Ikrimah mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah buah zaitun yang kalian peras ini. Buah tin itu berada di Syria sana, kemudian zaitun itu juga sama ya. Jadi dulu negara-negara ini satu kesatuan yang disebut dengan Bumi Syam. Bumi Syam sekarang terpecah, ada Palestina, ada Syria, Yordan, ada Libanon. Jadi sebenarnya kultur lahannya sama, kesuburannya juga sama. Sedangkan Waturi Sinin, demi Bukit Sinai, Ka'bul Ahbar dan yang lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa ini adalah nama bukit yang di tempat itulah Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebuah pembicaraan, sehingga
Nabi Musa ini mendapatkan gelar Kalimullah, yaitu seorang yang pernah diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan dibayangkan berbicara di sini face to face, ya, seperti sesama manusia, bukan. Jadi bicara tanpa melihat Allah secara langsung. Dan menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa manusia siapapun dia, muslim atau non-muslim di sini di dunia, tidak ada yang pernah melihat Allah secara langsung. Nanti pada saat di surga itu, kenikmatan kita adalah dengan melihat Allah secara langsung dalam satu hari itu 2 kali. Nah, kalau di dunia tidak ada, bahkan pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu tidak melihat secara langsung, walaupun di surat An-Najm seolah-olah itu sangat dekat sekali, tetapi tidak melihat, karena pada saat setelah Mi'raj itu beliau menemui para sahabat dan Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasulullah, apakah Anda melihat Tuhan Anda, yaitu Allah Ta'ala? Maka beliau memberikan jawaban, "Nurun anna arahu." Yang ada hanyalah cahaya, mana mungkin aku melihatnya secara langsung. Ya, itu sahih riwayat Muslim. Jadi inilah hadits yang bisa kita jadikan pedoman, bahwasanya saat Mi'raj itu beliau hanya melihat cahaya, tidak bisa melihat wajah Allah secara langsung. Jadi nanti di akhirat, ya, wujuhu yawma idzin nadhirah, pada hari itu wajah-wajah masuk surga berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya wajah ini bisa melihat secara langsung. Baik, kemudian ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Makna yang dimaksud adalah kota Mekah. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Zaid, dan Ka'bul Ahbar, tiada perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam hal ini. Semuanya para ulama ahli tafsir memiliki pendapat sama. Yang dimaksud al-balad al-amin, negeri ataupun kota yang aman, itu adalah kota Mekah al-Mukarramah. Sebagian para imam mengatakan bahwa ketiganya itu merupakan nama 3 tempat yang pada masing-masingnya Allah telah mengutus seorang nabi dari kalangan ulul azmi, para pemilik syariat yang besar. Jadi 3 tempat tadi, yaitu tempat di mana ada tin dan zaitun, kemudian tempat di mana ada bukit Tursina ini, dan tempat Al-Baladul Amin, itu adalah diutusnya sebagian daripada ulul azmi. Jadi 3 tempat yang mulia. Yang pertama adalah tempat yang dipenuhi dengan buah tin dan buah zaitun, yaitu Baitul Maqdis. Allah telah mengutus Isa putra Maryam di Baitul Maqdis. Sedangkan yang kedua adalah Bukit Tursina, yakni nama bukit yang padanya Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa ibnu Imran. Dan yang ketiga adalah yang dimaksud wahadzal baladil amin adalah Mekah, alias kota yang aman, yang barang siapa memasukinya pasti dia dalam keadaan aman. Di tempat inilah Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 tempat inilah yang disebutkan di awal surat At-Tin ini. Mereka mengatakan bahwa pada akhir kitab Taurat, nama ketiga tempat ini disebutkan. Allah datang dari Bukit Sinai, yaitu tempat yang padanya Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa ibnu Imran alaihissalam, dan muncul di Sa'ir, nama sebuah bukit di Baitul Maqdis yang padanya Allah mengutus Nabi Isa, dan tempat di bukit-bukit Faron, yakni bukit-bukit Mekah yang darinya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama ketiga tempat itu seraya memberitakan tentang mereka yang diutusnya secara tertib dan menurut urutan zamannya. Untuk itulah hal ini berarti Allah bersumpah dengan menyebut yang mulia, lalu yang lebih mulia darinya, kemudian yang lebih mulia dari keseluruhannya. Itulah yang disebutkan ataupun pelajaran pada awal-awal surat At-Tin ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan inilah subjek sumpahnya Allah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling sempurna, tegak jalannya dan sempurna, lagi baik semua anggota tubuhnya. Memang ada beberapa surat yang diawali dengan kata-kata wawu, yaitu wawu yang berarti sumpah tadi. Dan bersumpah ini bagi Allah Ta'ala sebagai Sang Khalik punya hak untuk bersumpah atas nama makhluknya, dan itu menunjukkan tentang posisi makhluk yang dijadikan sumpah Allah itu adalah terhormat. Allah bersumpah dengan waktu asar wal asar, bersumpah dengan matahari wasyamsi, bersumpah dengan langit wasamai, bersumpah dengan malam dan lain-lainnya. Ini menunjukkan keutamaan makhluk-makhluk itu dibandingkan dengan yang lainnya, dan di situ banyak pelajaran. Jadi Allah bersumpah dengan At-Tin, dengan Zaitun, dengan Turisinin, ya, Tursina, kemudian dengan kota Mekah itu, ini menunjukkan kemuliaan tempat-tempat tersebut, dan isi sumpahnya adalah ini, bahwasanya Allah sungguh telah menciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang sesempurna mungkin. Bentuk manusia paling sempurna dibandingkan dengan jin ataupun dengan malaikat dan semuanya. Sempurna secara fisiknya, kemudian juga dia memiliki keutamaan dari sisi yang lainnya. Walaupun manusia memiliki akal dan juga memiliki nafsu, akal untuk berpikir yang jernih, yang memberikan inspirasi kebaikan, nafsu yang memberikan inspirasi keburukan, tapi dalam kondisi seperti itu dia lebih sempurna daripada malaikat yang hanya memiliki akal, kemauan untuk menginspirasi kebaikan saja, apalagi dengan setan yang hanya memiliki nafsu saja. Kalau malaikat selalu beribadah totalitas kepada Allah, mereka bertasbih terus, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat menentang perintah Allah, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang Allah Ta'ala, dan tidak pernah menyelisih perintahnya. Itu suatu yang logis karena mereka hanya punya akal saja. Kalau setan yang selalu dominan keburukannya juga, ya memang seperti itulah nasibnya, dia sudah menjadi ketentuan karena dia melakukan kemaksiatan yang terbesar dulu, tidak taat kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam saat itu. Nah, sementara manusia dengan potensi keburukan dan kebaikan ini punya pilihan, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan kepada manusia apakah jalan keburukan ataukah jalan yang baik. Itu kita punya potensi dalam hal ini. Ada yang baik itu luar biasa kebaikannya, dan ada yang buruk malah lebih buruk daripada setan. Nah, disinilah kita diingatkan Allah Ta'ala untuk mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita berupa potensi-potensi kebaikan, potensi fitrahnya, potensi akalnya, potensi kemampuannya. Manusia ini melebihi daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tetapi kalau tidak memanfaatkan potensi yang dimilikinya, itulah Allah memberikan ancaman, tsumma radadnahu asfala safilin.
kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang dimaksud asfala safilin itu adalah neraka menurut Mujahid, kemudian Abdul Aliyah, Al-Hasan Ibnu Zaid dan lainnya, yakni kemudian sesudah penciptaan yang paling baik, lagi paling indah itu, tempat kembali mereka adalah ke neraka. Catatannya adalah jika mereka tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti Rasul-Rasulnya. Ini adalah ancaman dari Allah. Kalau manusia mengikuti potensi kebaikan, akan terus-menerus berada dalam kemuliaannya itu. Tapi kalau dia menyia-nyiakan potensi kebaikan, dan dia lebih cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya, mengikuti langkah setan, maka dia akan terperosok ke dalam sebuah kehinaan. Di dunia hina, di akhirat lebih hina lagi, yaitu di neraka sana. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mengerjakan amal-amal kebaikan. Sebagian ulama ada yang mengatakan sehubungan dengan firman Allah ini, summa ratatnahu asfala safilin tadi, yaitu kepada usia yang paling hina. Hal ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ikrimah, sehingga Ikrimah mengatakan bahwa barang siapa yang hafal Quran seluruhnya, maka ia tidak akan memasuki usia yang paling hina. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir at-Tabari. Namun seandainya hal itu yang dimaksud oleh makna ayat ini niscaya tidaklah menjadi indah pujian bagi kaum mukminin, mengingat sebagian dari mereka adalah yang mengalami usia pikun, dan sesungguhnya makna yang dimaksud hanyalah sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, yakni ke neraka, bukan ke usia yang paling hina alias pikun. Jadi yang lebih dikuatkan adalah pendapat yang mengatakan bahwa asfala safilin itu adalah neraka, bukan pada waktu usia yang tua sehingga dia pikun, tidak ingat namanya, tidak ingat dirinya siapa, dan melakukan hal-hal yang tidak layak. Karena pada faktanya orang-orang mukmin juga ada yang memasuki usia pikun itu. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah summa ratatnahu asfala safilin, itu adalah di neraka, siksaan yang ada di neraka. Dan kalau di dunia, ya mereka mendapatkan kehinaan. Kita mulia itu adalah karena potensi keimanan. Wa antumul a'launa, dia surat Al-Imran, wala tahinu wala tahzanu, janganlah kalian merasa hina, jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalian itu adalah kaum yang tinggi. Tapi syaratnya adalah in kuntum mu'minin, apabila kalian mukmin. Ketika iman itu ada pada diri kita, maka kita akan diangkat derajatnya Allah Ta'ala. Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang ditampilkan, dimunculkan kepada seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian merintahkan kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari yang mungkar. Kemudian wa tu'minuna billah, kalian itu beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi iman itulah yang memposisikan kita memiliki derajat yang tinggi dibandingkan dengan orang-orang manusia pada umumnya. Manusia sekian banyak di dunia ini, kalau sekarang mungkin hampir 7 miliar, tetapi yang beriman kepada Allah hanya tidak ada separuhnya, yang mungkin 1,6 atau lebih sedikit lah. Tidak ada 50%-nya. Artinya dari sekian banyak manusia itu Allah memilih yang sedikit. Maka harus disyukuri. Dari yang beriman itu Allah memilih betul-betul imannya secara konsisten itu lebih sedikit lagi. Kalau yang beriman mengaku mukmin muslim, itu banyak Islam KTP atau iman secara verbal, secara lisan saja, tapi apakah iman masuk dalam hatinya dan diimplementasikan dalam bentuk amilus sholihat, yaitu amal-amal yang soleh, itu
banyak di antara kita yang belum melaksanakan ini. Jadi beramal soleh ini maknanya luas. Apakah amal soleh yang kaitannya itu dengan hablum minallah, komunikasi interaksi kita dengan Allah Ta'ala, ataukah amal soleh yang kaitannya dengan sesama manusia. Walaupun sebenarnya iman ini memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi hati dalam bentuk keyakinan, kemudian dimensi lisan dalam bentuk pernyataan, maupun dimensi fisik al-jawarih, yaitu dalam bentuk perbuatan nyata. Laisal iman bitamanni. Iman itu bukan semata-mata angan-angan, walakin ma waqqara fil qalbi, akan tetapi keimanan itu adalah yang menancap dalam hati seorang manusia ini, seorang mukmin. Kemudian wasattaqahul amal, dan dibuktikan oleh amal nyata. Jadi walaupun amal ini adalah dimensi dari dimensi keimanan, Ahlussunnah Jamaah mayoritas memposisikan amal soleh itu masuk dalam dimensi keimanan. Kalau Abu Hanifah itu memisahkan, iman itu adalah hati dan lisan, amal soleh itu tersendiri. Tapi ini hanya sekedar klasifikasi ya. Artinya tidak membuat beliau dalam kategori menyimpang pemikirannya, bukan. Ini hanya sekedar untuk pemisahan, karena iman tanpa amal soleh itu tidak akan bermanfaat. Amal soleh tanpa iman juga tidak akan diterima. Harus dua-duanya. Nah, itulah. Jadi di sini pada judul awal tadi ya, kita diberikan pengingat untuk gemar beramal soleh sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu dari manakah amal soleh yang sudah kita lakukan itu yang menjadikan wasilah kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah dan untuk nantinya mendapatkan surganya, mendapatkan keridhaan Allah dan dimasukkan ke surganya, itu kita tidak tahu. Maka dalam Islam, di samping kita diingatkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk memberikan ujian dan untuk mengetahui kepada kita itu mana di antara kita yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Yang menurut Fudail bin Iyad di surat Al-Mulk ayat 2 itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sahih mengikuti sunnah, itulah yang diterima Allah Ta'ala. Jadi intinya adalah di ayat ini memberikan stressing untuk melakukan amal yang berkualitas. Jadi amal yang berkualitas itu yang kita utamakan, yang nomor 1. Adapun yang secara kuantitas dalam jumlah yang banyak itu juga penting. Karena kalau semakin banyak amal kita, misalnya kita beramal 100, untuk mendapatkan yang berkualitas dalam angka misalnya 50 atau 60, 70 mungkin saja. Tapi kalau kita beramal hanya 50, untuk mendapatkan angka 100% itu kan tidak mungkin. Nah, disinilah pentingnya kita untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Baik itu tadi hablum minallah, ibadah secara ritual, ataupun hablum minannas, ibadah secara sosial. Karena itu tadi bisa jadi yang makbul di sisi Allah Ta'ala itu bukan ibadah dalam arti yang mahdoh, dalam arti hablum minallah, tapi bisa jadi adalah hablum minannasnya yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dulu ada seorang ulama kita ya, dari golongan tabi'in, Abdullah bin Mubarak, waktu itu sudah bersiap untuk melaksanakan ibadah haji. Sudah berangkat dari negaranya sana, sudah bersama rombongan dengan bekal yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah. Mampirlah di Irak, di sebuah pasar di sana, dan secara tanpa sengaja pada saat Abdullah bin Mubarak ini istirahat, itu melihat seorang ibu-ibu tua. Dia mengais-ngais tong sampah.
Diamati terus oleh Abdullah bin Mubarak apa yang dilakukan oleh ibu tua ini. Ternyata ibu tua ini mencari-cari sisa-sisa makanan. Diamati terus oleh Abdullah bin Mubarak. Maka saat itulah ibu tua ini menemukan ya seperti bangkai ayam. Bangkai ayam sudah mati, tapi diambil oleh ibu ini, dibersihkan, terus dibawa pulang. Abdullah bin Mubarak penasaran. Ada apa dengan ibu ini? Kenapa mengambil bangkai? Itu kan haram. Maka diikuti terus sampai tiba di rumah ibu tua ini yang rumahnya dalam kondisi gubuk tua. Di dalamnya ada anak-anak kecil yang menangis kelaparan. Maka ibu tua ini membersihkan bangkai tersebut dan merebusnya, memasaknya, intinya begitu. Terus mau disajikan kepada anak-anaknya. Maka saat itulah Abdullah bin Mubarak mendekati dan mengatakan, wahai ibu, ini kan bangkai haram hukumnya, tidak boleh dimakan. Maka ibu tua ini mengatakan, ini haram untuk Anda, tapi halal untuk kami. Kami ini dalam keadaan darurat, terpaksa, tidak ada makanan lain. Saat itulah Abdullah bin Mubarak menangis dan dia terenyuh dengan kondisi ibu tua ini. Dan akhirnya perbekalan yang sudah disiapkan untuk berangkat haji ke Mekah itu dikasihkan semua kepada ibu tua ini, kepada keluarga yang miskin ini. Bu, ini saya berikan uang saya, perbekalan saya, silakan dipakai untuk keperluan kebutuhan rumah tangga untuk menghidupi anak-anak panjenengan ini. Nah, sudah ditinggalkan. Nah, saat itulah Abdullah bin Mubarak istirahat beberapa hari dan uangnya kan sudah habis. Tidak ada yang bisa dibawa ke Mekah ya. Dia akhirnya beberapa hari itu dia istirahat di sana sampai pada saat dia pulang kampung itu berbarengan dengan orang-orang jamaah haji pulang dari Mekah. Nah, Abdullah bin Mubarak disambut oleh masyarakat di sana, oleh tetangganya, teman-temannya, diucapkan selamat, barakallah, hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa tijaratan lan tabur. Nah, itu adalah doa-doa untuk orang yang pulang haji. Beliau katakan, enggak, saya enggak jadi berangkat haji, saya hanya mampir istirahat di Irak beberapa hari saja, saya enggak jadi ke Mekah karena ada alasan begini-begini. Nah, teman-temannya yang menyertai dia pada saat berangkat itu memberikan alasan, oh enggak begitu, antum ini bersama-sama dengan kami dulu. Bukankah antum dulu yang membantu kami membawakan barang-barang perbekalannya? Bukankah antum dulu yang menunjukkan jalan kepada orang-orang yang tersesat di antara kami? Pokoknya antum itu ikut bersama kami, bersama-sama saat tawaf, saat sa'i, saat di Arafah, di Mina, di Musdalifah itu bersama-sama dengan kami. Kata Abdullah bin Mubarak, tidak, saya mengatakan tidak ya, saya ada alasan begini-begini sehingga tidak jadi melaksanakan haji pada tahun ini. Orang-orang masih nggak percaya dan Abdullah bin Mubarak juga bingung ya, kenapa kok bisa terjadi. Akhirnya pada saat dia tidur ya, dalam ilhamnya, dalam mimpinya diberitakan, wahai Abdullah bin Mubarak, Allah menerima sedekahmu, Allah menerima amal baikmu, dan Allah mengutus malaikat untuk mewakilimu, seolah-olah begitu ya, menjadi wakil bagimu yang melaksanakan ibadah hajinya di sana di Mekah itu. Jadi ternyata malaikat itu diutus Allah Ta'ala untuk menjadi performanya Abdullah bin Mubarak ya, berkhidmat kepada teman-temannya di sana yang seolah-olah mewakili tadi ya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah sosial yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak, dia berkhidmat memberikan pelayanan sosial kepada seorang ibu tua, kepada anak-anak yang miskin itu dengan sedekahnya itu ternyata sampai ke langit pahalanya, diterima oleh Allah Ta'ala. Dan ibadah mahdhah yang pada saat itu beliau tidak jadi laksanakan karena ada udzur yang syar'i itu makfu, dimaafkan oleh Allah Ta'ala, bahkan seolah-olah diinkludkan dengan pahala daripada ibadah sosialnya itu. Nah, itulah contoh bahwasanya amilus sholihat ini banyak macamnya. Bukan hanya
sekedar ibadah mahdho, ibadah yang ritual saja, tapi juga ibadah yang sosial. Yang itu harus kita pupuk dalam diri kita, kita biasakan. Ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, tapi hubungannya kepada sesama tidak baik, itu juga tidak baik di sisi Allah. Kebalikannya, ada orang yang rajin sosial, sementara nggak pernah ibadah juga sama. Ya. Yang penting adalah intinya dua-duanya itu harus dikerjakan, baik itu ibadah mahdho ataupun ibadah yang sosial. Nah, di ayat ini semakna dengan yang disebutkan di surat Al-Asr, ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ada kemiripan bahwasanya manusia itu dalam keadaan yang rugi, dalam keadaan hina, dalam keadaan yang dalam posisi yang tidak beruntung kalau dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak beramal soleh, tidak bertausiah dalam hal kebaikan dan kesabaran, itu berarti dia lafi khusr, berada dalam kerugian. Maka yang menjadikan kita itu konsisten dengan pada posisi yang tinggi, posisi yang terhormat, itu adalah pada saat kita memiliki syarat-syarat keimanan, pada saat kita beramal soleh, kemudian berwasiat dalam hal kebenaran dan kesabaran itu. Ini juga yang seharusnya ada menyertai seluruh kerja-kerja kita. Seluruh aktivitas kita hendaknya dibingkai dengan semangat Al-Asr ini. Bahwasanya apapun pekerjaan kita, aktivitas kita, maka misinya adalah menambah keimanan kita. Kita berkumpul di dalam majelis online ini, itu dalam rangka menambah iman kita. Kemudian kita berkumpul, beraktivitas dalam rangka untuk memperbanyak amal soleh yang menjadi investasi kita nanti, sampai di akhirat nanti. Dan kita beraktivitas pada saat di dunia ini adalah dalam rangka untuk saling memberikan nasihat, dalam hal kesabaran, atau dalam kebenaran, ataupun dalam hal kesabaran. Jadi inilah misi yang harus ada dalam seluruh aktivitas kita. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka ada pahala yang tidak putus-putusnya, tidak ada habis-habisnya. Investasi kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada putus-putusnya. Hal jazaul ihsan illal ihsan, apakah pahala kebaikan kecuali kebaikan yang lainnya? In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian melakukan kebaikan, maka sebenarnya kebaikan itu adalah kembalinya kepada kalian sendiri. Kalau kita investasikan kebaikan, kita tanam kebaikan, maka panennya itu adalah kebaikan yang sama. Tapi kalau yang kita tanam adalah keburukan, maka kita panennya adalah keburukan. Wa in asa'tum falaha. Ada hadis yang sangat populer, man sanna fil Islam sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila ba'dah. Barang siapa yang memberikan contoh tauladan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikannya dan mendapatkan limpahan pahala daripada orang-orang yang mengikuti sesudahnya. Kita memprakarsai sebuah taklim di sebuah tempat, komunitas, kita memprakarsai sebuah amal kebajikan sehingga menjadi biasa turun-menurun, maka semua yang beramal itu pahalanya mengalir kepada pemprakarsanya, kepada pelopornya itu, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Kebalikannya, kalau ada orang yang memprakarsai keburukan, tradisi budaya yang buruk yang sebelumnya nggak ada, akhirnya dia prakarsai, dia kasih contoh yang buruk, falahu wizruha wa wizru man amila ba'daha, dia mendapatkan limpahan dosa darinya dan dari orang yang mengikutinya. Jadi ini sifatnya adalah multi level pahala dan multi level dosa, itu tergantung pilihan kita masing-masing. Jadi orang-orang yang melakukan amal-amal soleh itu tidak terputus pahalanya, apalagi sedekah jariyah. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salat. Kalau manusia meninggal, maka amalannya terputus, habis. Kecuali 3 hal. Yaitu yang ditinggalkan adalah waladin soleh
yaitu anak yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, yad'ulahu, au ilmin yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat untuknya. Kemudian juga sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Kita berwakaf, kemudian kita memberikan bangunan ataupun yang lainnya, selama dimanfaatkan kebaikan, maka itulah yang mengalir pahalanya untuk si wakifnya, kepada orang yang munfiknya, yang memberikan infaknya. Maka apakah fama yukadzibuka, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan, hai manusia, yaitu anak Adam, ba'tu bitin, hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu. Apa alasan kita sehingga menolak mempercayai adanya hari kiamat, padahal sudah banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang ada di sekitar kita. Ketika Allah yang mampu menciptakan itu semua, dan akhirnya nanti terjadi kehancuran, maka Allah dengan kuasanya itu akan mampu mengembalikan kondisinya bahkan lebih baik daripada kondisi yang sebelumnya. Jadi orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat itu hanyalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang sombong. Adapun orang-orang mukmin tidak ada alasan dia untuk mendustakan adanya hari kiamat. Maksudnya yaitu pembalasan di hari kemudian. Sesungguhnya kamu telah mengetahui permulaan kejadianmu dan telah mengetahui bahwa Tuhan yang mampu menciptakan dari semula berkuasa pula untuk mengembalikannya jadi hidup. Bahkan itu lebih mudah baginya. Maka apakah yang mendorongmu mendustakan adanya hari pembalasan, padahal engkau telah mengetahui hal tersebut? Inilah peringatan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Ibnu Abi Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Mansur yang mengatakan bahwa aku pernah bertanya kepada Mujahid mengenai mana firman Allah, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Sesudah adanya keterangan-keterangan itu, maka beliau memberikan jawaban, apakah yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mujahid menjawab, ma'adallah. Jadi yang dimaksud fama yukadzibuka, anta di sini bukan Nabi Muhammad, tetapi ma'adallah itu adalah nama lain atau istilah na'udzubillah, ya, yaitu aku berlindung kepada Allah. Makna yang dimaksud adalah manusia. Fama yukadzibuka, ka-nya di situ ya. Jadi ka-nya di sini bukan Nabi Muhammad, tetapi adalah manusia. Manusia pada umumnya, hal yang sama telah dikatakan oleh Ikrimah dan lain. Karena mustahil tadi mendustakan itu tidak mungkin. Ini adalah dalam konteks yang lebih umum. Apakah ada manusia yang masih mendustakan tentang hari kiamat padahal bukti-buktinya sudah jelas dan nyata. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Yakni bukankah dia hakim yang paling adil, yang tidak melampaui batas dan tidak aniaya terhadap seseorang pun. Dan termasuk dari sifat adilnya ialah dia mengadakan hari kiamat. Lalu orang-orang yang dianiaya di dunia dapat membalas kepada orang yang pernah berbuat aniaya kepadanya di hari itu. Dalam pembahasan yang sebelumnya telah diterangkan melalui hadis Abu Hurairah secara marfu', fa idza qara'a ahadukum watini wa zaitun, kalau salah seorang kalian membaca surat ini sampai akhir, fa'ata ala akhiriha, dia datang sampai kepada akhir ayat ini, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka hendaknya mengatakan bala, benar, betul ya Allah, wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku termasuk orang yang menjadi saksi atas hal tersebut. Tapi dengan catatan, kalau bacanya di luar sholat, ya, kalau di dalam sholat tidak boleh. Jadi dalam sholat jangan, misalnya di akhir surat Al-A'la ya, suhufi Ibrahim wa Musa misalnya, terus dijawab alaihissalam, ya, itu nggak boleh. Dalam sholat itu tauqifiyah ya, tidak boleh kita tambah-tambah dengan yang lain-lainnya karena khawatirnya ada tambahan kalimat-kalimat manusia. Anjuran seperti ini adalah kalau kita membacanya di luar sholat. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka etikanya adalah bala ya Allah wa ana ala dzalika minasyahidin. Allah adalah zat yang maha adil.
Jadi kalau sekarang misalnya kita saksikan dengan musibah pandemi yang merata, ya, di pondok juga mengalaminya, ya maksudnya keluarga dari salah satu santri, anak kelas 2 dari Mojokerto itu, pertama yang meninggal adalah ibunya. Ibunya itu meninggal, kemudian di rumah meninggalnya karena COVID, diurus jenazahnya oleh ayahnya, dimandikan oleh ayahnya, dibantu oleh putra-putranya, karena ambulan yang dari rumah sakit belum datang. Nah, ternyata bapak setelah dikuburkan itu bapaknya sakit dan akhirnya meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian anaknya yang nomor 2 meninggal dunia, dan baru saja hari ini anaknya pertama itu meninggal dunia. Ya Allah ya. Jadi beberapa hari saja 4 orang. Tinggal si putra ini, anak kelas 2 ini ya, namanya Altof, itu dengan adiknya yang masih hidup. Ya, mudah-mudahan mereka ini yatim piatu nantinya sukses lah insya Allah ya, ditinggal musibah yang dahsyat. Jadi kalau orang yang tidak ridho dengan takdirnya itu protes, ya Allah kenapa Anda mendolimiku, misalnya kata-kata yang lainnya misalnya ya. Nah, itu tidak mungkin ya, tidak boleh kita memprotes yang seperti itu. Jadi la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak boleh untuk ditanyakan tentang apa yang dia kerjakan. Wahum yus'alun, manusialah yang nantinya diminta pertanggungjawaban. Pasti ada rahasia yang dimiliki Allah Ta'ala yang kita nggak tahu. Hikmah yang ada di balik itu kita tidak tahu. Maka harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, dan tidak boleh mengecap Allah sebagai zat yang zalim. Dalam hadis qudsi dikatakan, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku jadikan zalim itu adalah haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah Maha Adil di atas seluruh makhluknya. Bahkan wujud keadilannya adalah nanti ada pengadilan di akhirat. Orang yang dulu pernah terzalimi di dunia, maka dia minta kebaikan daripada orang yang melakukan kezaliman nanti. Pahala sholatnya diambil, pahala zakatnya diambil, sehingga orang yang sebelumnya ini merasa kebaikannya banyak, dia nanti menjadi orang yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Nah, kalau pahala kebaikannya hilang, maka pahala keburukan dari orang yang mazlum, yang terzalimi itu dilimpahkan kepada yang zalim di dunia itu. Jadi sudah tikel-tikel kerugiannya nanti. Inilah pengingat bagi kita semuanya, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan yang konsisten, dalam hal kebaikan, dalam hal terus-menerus istiqomah, dalam hal hidayah petunjuk Allah Ta'ala, dan kita senantiasa mengingat selalu nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, yang harus senantiasa kita manfaatkan untuk memperbanyak amal-amal kebajikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.